Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita, nikmat kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Lebih khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang masih terus Allah berikan hingga pagi ini, hingga saat dan detik ini, sehingga kita bisa duduk di majelis yang penuh berkah dan mulia ini dalam rangka meningkatkan iman Islam kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita terus terjaga hingga akhir hayat kita, dan kita semua nanti saat menghadap Allah dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah di sunnah hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah menjadi sunnah Nabi, dan juga kita mohon ampun atas kesalahan yang kita belum bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa dapat syafaat dari beliau dan bisa masuk surga yang Allah. Hari ini tadi kita lanjutkan pada kan yang lalu kita sudah bahas bahwa hakikatnya hukum Allah. Jadi kita bahas tentang hukum Allah atau peraturan-peraturan yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Jadi hukum Allah itu ada dua. Hukum yang pertama, hukum yang berlaku di alam semesta. Ya, itu kita namakan sunnatullah. Hukum yang berlaku di alam semesta, yang mengatur bumi, pergerakan bumi, matahari, bulan, bintang, galaksi, angin, ya, termasuk di bumi kita ini misalnya gunung-gunung dan lain sebagainya, termasuk ya di dalam tubuh kita secara fisik. Ya, itu kita namakan sunnatullah. Kalau orang yang tidak beriman dinamakan hukum alam. Kalau kita bukan itu hukum Allah. Alam tidak punya hukum, tapi alam punya hukum dalam konteks Allah yang kasih, Allah yang menetapkan. Yang kedua, hukum Allah itu adalah hukum yang Allah tetapkan kepada kita sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai hamba. Kepada jin juga sebenarnya, ya, berupa peraturan-peraturan, ya, berupa peraturan-peraturan. Nah, ini sering dikatakan syariat Allah, sering begitu. Hukum Allah atau syariat Allah. Adapun sunnah Nabi itu sebenarnya sunnah Allah juga, tapi yang berlaku dalam konteks kemanusiaan kita, peraturan-peraturan di dalam kehidupan kita. Karena Nabi tidak mungkin ngomong berdasarkan hawa nafsunya. Apa yang diomongkan Nabi itu semua wahyu. Dalam surah An-Najm jelas Allah katakan, ya, ayat-ayat di awal itu ayat 2, ya, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Nabi Muhammad itu ngomong berdasarkan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Semua itu adalah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi. Jadi begitu. Nah, kemarin juga kita sudah bahas yang namanya hukum Allah sama kita ini, sama manusia ini khususnya, itu pada hakikatnya menjaga kita, menyelamatkan kita. Itu paling penting. Sama seperti hukum yang Allah berikan di alam semesta ini, menjaga alam semesta ini. Biar tidak hancur lah bahasanya, biar teratur jalannya roda ya, alam semesta ini lah, perjalanan bumi, perjalanan langit. Sebenarnya kalau nggak diatur Allah ya akan tabrakan antara bulan dan matahari, bintang, tabrakan semuanya kalau Allah nggak atur. Nah begitu juga Allah mengatur kita ini, kehidupan kita diatur Allah supaya menjaga kita, menyelamatkan kita.
Cuman kita sudah bahas kemarin bahwa yang diselamatkan itu bukan hanya fisik kita, yang dijaga bukan hanya fisik kita, tapi yang dijaga itu ruhani kita, karena manusia punya ruh. Justru inti dari manusia yang kita bahas kemarin tentang hakikat manusia adalah di ruhani kita. Ya, jadi menjaga dan menyelamatkan jasmani dan ruhani kita. Bukan hanya itu, tapi juga menjaga dunia dan akhirat kita di suatu paket. Ini saya ulang lagi. Jadi hukum Allah yang Allah berikan kepada kita, ya, berupa ajaran-ajaran agama, istilah kita syariat agama yang diturunkan melalui wahyu Al-Quran atau wahyu dalam hadis, itu menjaga satu, menjaga jasmani dan ruhani kita, menyelamatkan jasmani dan ruhani kita, dan juga menjaga dunia dan akhirat kita. Belajar ilmu hakikat kan gitu, bukan hanya zahirnya tapi batinnya, bukan hanya badannya tapi ruhaninya, karena hakikat kita di Tuhan termasuk juga hakikat dunia ini bukan hanya ini tapi akhirat, menyelamatkan dunia kita dan juga akhirat harus satu paket. Kalau menjaga fisik itu mungkin bisa kita teliti, ya, bisa kita ukur atau mungkin bisa kita buktikan, walaupun di zaman Nabi dulu belum terbukti. Sampai sekarang banyak kan syariat-syariat yang terbukti, ya. Bagaimana masalah menyembelih kita bahas kemarin, sekarang sudah terbukti bahwa menyembelih hewan itu sangat menyehatkan. Jadi begitu, dibanding tidak disembelih atau dibunuh begitu saja. Nah jadi begitu. Nah jadi bisa dibuktikan. Atau juga menjaga dan menyelamatkan dunia itu bisa kita buktikan juga. Contoh kita dilarang minum khamar, itu kan bisa dicek sekarang. Kalau ternyata khamar itu merusak akal, merusak badan juga kalau kebanyakan, bisa rusak badan itu. Ya, atau narkoba lah sekarang konteksnya. Dan juga di dunia bisa diketahui kalau udah urusannya merusak rohani kan nggak bisa. Gimana cara buktikan? Merusak akhirat juga gimana cara buktikan? Nggak bisa. Ya mati dulu kita baru tahu kita, oh ternyata bahayanya khamar itu sampai ke akhirat. Bahayanya makan babi itu ternyata sampai ke akhirat. Di dunia mungkin juga bisa kita buktikan babi itu, ya, ternyata dalam babi itu dalam dagingnya ada apa? Ada cacing-cacing apalah namanya. Kalau nanti suatu saat nanti ternyata ada alat atau ada satu proses yang bisa bikin daging itu tidak rusak, daging babi misalnya, kemarin, apa menjadi halal? Ya tidak juga. Kenapa? Karena bukan hanya urusan fisik, bukan hanya urusan materi, tapi juga urusan rohani kita yang nggak bisa kita teliti. Ketika kita makan babi, ruh kita yang rusak itu seperti apa sih? Pada akhirnya kalau kita menjadi belajar tentang ilmu hakikat, setiap kemaksiatan itu pasti merusak rohani. Cuma nggak tahu kita pada bab mananya, pada bagian rohani yang mana. Sama seperti dulu kita bahas tentang ibadah. Ibadah itu bermanfaat untuk jasmani dan rohani kita. Kalau yang manfaat untuk jasmani bisa kita teliti. Puasa secara jasmani udah bisa diteliti sekarang, menyehatkan. Sholat secara jasmani sudah bisa dibuktikan sekarang. Sujud itu ternyata menyehatkan otak kita. Gerakan-gerakan sholat itu menyehatkan organ-organ dalam kita. Atau secara fisik juga otot-otot kita, saraf kita udah bisa diteliti. Tapi kalau untuk urusan manfaat rohani kan nggak bisa kita teliti. Gimana caranya? Atau untuk akhirat nanti. Nah, jadi balik pada kita sekarang. Jadi kita harus meyakini hakikat hukum Allah yang pertama itu adalah itu untuk menjaga dan menyelamatkan bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Bukan hanya dunia tapi juga akhirat, satu paket semua. Harus dilihat dari sisi itu. Termasuk kita mengapa kita harus menikah. Ini menikah harus sesama orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Ternyata menikah itu bukan hanya urusan, jadi bukan hanya menikah badan, tapi juga menikah rohani. Menikah itu bukan hanya ada di dunia kita sebagai pasangan kita, tapi juga pasangan kita nanti di surga. Jadi menikah itu bukan hanya urusan dunia, tapi urusan akhirat.
Makanya dalam pandangan keimanan kita bukan hanya bersama di dunia, bersama suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Di akhirat pun nanti insya Allah kita bersama kalau masuk surga. Makanya kita disuruh masuk surga semuanya. Kalau sayang sama keluarga ya bawa semua ke surga. Karena hanya di surga kita bisa jumpa. Di akhirat nanti hanya di surga kita jumpa. Kalau nggak di surga ya nggak jumpa lagi. Begitu kita mati, meninggal, berpisah terus kita sampai dibangkitkan, berpisah terus. Sampai kita nanti bumi hisab, jumpa-jumpanya di surga. Kalau nggak masuk surga, terpisah selama-lamanya. Oh nggak apa-apa di neraka asal bisa bersama kami, nggak ada ceritanya itu. Itu kadang-kadang anak-anak muda sekarang saking true love katanya. Nggak apa-apa kita di neraka asal bersama engkau. Neraka akan terasa dingin, pret, gitu. Nah ada itu kan logikamu. Karena mulai sekarang gitu Pak, enak masuk neraka karena ketemu bintang film, ketemu pejabat, ketemu orang ngetop kan gitu kan. Bisa minta tanda tangan, emangnya di dunia bisa minta tanda tangan, bisa ngobrol, bisa fan di sana. Orang disiksa masing-masing kok. Di luar beyond our imagination, di luar logika kita. Nah, jadi balik pada kita. Jadi mulai sekarang, nah ini menjadi keyakinan. Maka saya bilang kemarin untuk belajar ilmu hakikat ini akal nggak nyampe, tapi apa? Iman kita nyampe. Logikanya bukan logika manusia biasa, tapi logika iman istilah kita. Itu yang pertama. Pikir kita mulai. Yang kedua, bahwa setiap hukum Allah itu yang disuruh. Jadi hukum Allah itu kan cuma ada dua garis besarnya, perintah dan larangan, cuma itu saja. Ya. Cuma itu saja. Kalau kita simplifikasi, kita sederhanakan. Jadi setiap perintah pasti bermanfaat. Setiap larangan pasti mudarat. Nah, dibalikkan kepada hukum awal tadi, bermanfaat untuk jasmani kita dan ruhani kita, bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Satu paket lagi. Apa saja perintah Allah? Apakah berupa perintah ibadah, perintah menjalankan sesuatu, mengerjakan sesuatu, mengatakan sesuatu, menentukan sesuatu, semua itu pasti bermanfaat. Apakah untuk dunia kita, untuk jasmani kita, bermanfaat juga untuk rohani kita. Bermanfaat untuk dunia kita, bermanfaat juga untuk akhirat kita. Nah, lagi saya bilang tadi, untuk dunia bisa kita teliti, untuk badan bisa kita teliti, tapi kalau untuk rohani nggak bisa diteliti. Makan barang yang haram, makan barang yang halal, disuruh kita halalan thayyiban. Mungkin secara zatnya bisa kita teliti. Ya, apa kita disuruh yang halal-halal? Bisa kita teliti, tapi berefek ruhani kan nggak bisa diteliti. Ya, kemarin saya selalu contohkan, ini pakai bismillah. Ini halal thayyib betul. Ya, air ini, teh ini halal. Ya, kecuali kalau air yang disaring dengan sekarang walaupun air tidak ada air yang halal Pak. Karena ternyata ada salah satu penjernih air itu adalah dari bayi. Makanya air itu tetap harus dikasih label halal, harus diteliti oleh MUI dulu. Oke, anggap sudah halal, thayyib, insya Allah air thayyib. Kecuali kalau air manis, air manis nggak thayyib bagi orang yang kena gula. Jadi insya Allah nih baik. Tapi kalau minumnya tangan kiri disuruh juga bukan hanya sekedar halal thayyiban, tapi minumnya disuruh tangan kanan, disuruh pakai bismillah. Kalau untuk duduk dan berdiri itu bisa diteliti. Ya, ternyata sekarang minum duduk itu lebih menyehatkan daripada minum berdiri. Makan duduk itu lebih menyehatkan daripada makan berdiri. Tapi kalau kanan dan pakai bismillah kan nggak bisa diteliti. Bismillah. Sekalian juga Pak Agus Pak. Anda bisa kita teliti coba. Emangnya kalau pakai tangan kanan air ini berubah secara fisik? Tidak. Berubah secara kimiawi? Tidak. Gitu, nggak berubah. Makanya banyak orang nggak ada masalah minum tangan kiri, nggak pakai bismillah, itu santai aja mereka karena nggak berubah secara fisik memang, tidak berubah secara kimiawi. Tapi yang berubah apanya? Ruhaninya. Yang berubah apa?
manfaat. Jadi kalau kita pakai bismillah, bermanfaat untuk ruhani kita, menjaga ruhani kita, bukan hanya dunia, tapi juga menjaga kita sampai ke akhirat. Nah, begitu. Ini kan nggak bisa diteliti. Taunya kapan? Taunya kapan? Di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di akhirat, sekecil apapun kebaikan nampak bentuknya nanti. Bismillah yang kita minum dengan tangan yang kita minum itu kebaikan. Nampak nanti di akhirat bentuknya seperti apa? Enggak tahu kita bentuknya gimana. Nah, kalau seandainya secara fisik dinampakkan, Pak, secara dunia dinampakkan manfaat ruhaninya, pasti semua orang beriman. Pasti semua orang beriman. Betul atau betul? Qobliyah subuh, apa manfaatnya? Qobliyah subuh sunnah, lebih baik dari dunia serta itu kan akhirat. Coba kalau dinampakkan di dunia ini. Begitu selesai kita sholat, rekening nambah sekian triliun. Qobliyah doang, udah sekian triliun nambah. Qobliyah semua orang. Subuh lagi nambah, tambah sekian lagi. Waduh, beriman semua orang. Kalau dinampakkan secara apa? Materi atau secara dunia, semua yang gaib-gaib itu, ya pasti beriman orang semuanya. Nah, balik juga itu kepada hukum-hukum yang lain. Apa saja perintah Allah itu? Ya, menegakkan hukum Allah itu. Jadi mesti meninjaunya dari sisi itu. Walaupun logika kita tidak sampai, walaupun ilmu kita belum bisa kita buktikan, walaupun nanti Allah semakin zaman maju Allah buktikan memang. Kan ada ayat itu surat 41 ya. Surat 41 itu akhir-akhir itu sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haq. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya. Itu surat 41, surat 41 itu surat apa tuh? Surat Fussilat. Kami akan nampakkan kata orang itu. Ya, sanurihim ayatina, kebenaran ayat-ayat kami itu. Fil afaqi, di dalam alam semesta. Wa fi anfusihim, di dalam diri kita juga dinampakkan kebenaran agama ini. Hatta yatabayyana, sampai jelas bagi mereka orang-orang yang tidak percaya itu, annal haq, bahwa Allah itu benar, bahwa Quran itu benar, bahwa Islam itu benar. Allah nampakkan. Ayat berapa tuh? 40 berapa tuh? Surat 41 Fussilat ya, ayat 40 berapa? Ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Akhir-akhir itu. Oh ya, ayat 2 ayat terakhir 53. Ya, 53. 2 ayat terakhir. Balik kepada kaji kita. Jadi prinsip yang kedua, hukum Allah itu bermanfaat untuk fisik kita, setiap perintah maksudnya ya. Sebaliknya yang ketiga, setiap larangan bagi apa? Mudarat, merusak. Apa yang merusak? Merusak jasmani kita atau rohani kita, merusak dunia kita atau akhirat. Satu paket. Apa aja larangan? Walaupun logika nggak nyampe. Makanya banyak orang dilarang minum khamar. Enggak kok, khamar itu bermanfaat. Banyak bilang gitu. Makanya ayatnya ada. Yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang khamar, minuman yang memabukkan, benda-benda yang memabukkan. Mereka nanya gitu. Jadi gitu. Kata Allah apa? Itu ismun, itu dosa atau itu hal yang merusak. Ya. Jadi gitu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabirun. Ya. Wa manafi'u linnas. Ada manfaatnya yang disebut ayat ini. Itu enggak salah saya surat 2 ayat 219. Mereka bertanya khamar dan maisir, judi, katakan fihima, di dalam kedua itu maksudnya khamar dan judi tadi, itsmun kabirun, dosa yang besar atau mudarat yang besar. Kabirun, besar sekali. Nah, kalau kita kembali kepada tadi apa? Mudarat apa? Bahasa kita, fisik kita
dunia kita, akhirat. Wa manafi'ul nas, walaupun ada manfaatnya. Tapi apa? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa-dosanya, mudaratnya, kerusakannya lebih besar daripada naf'ihima, manfaat dari khamar dan judi tadi. Allah bilang gitu. Ya Allah kasih perbandingan, tapi apa? Yang ini yang rusaknya lebih besar. Maka tinggalkan, fajtanibu, tinggalkan semua. Walaupun logika kita secara penelitian, oh kan banyak bikin badan, kalau di daerah-daerah dingin itu bikin badan apa? Bikin badan hangat misalnya. Tapi tanpa kau sadar merusak akal, lama-lama mabuk. Semua kejahatan itu bisa muncul gara-gara mabuk. Orang membunuh gara-gara mabuk, ya. Orang apa lagi? Bikin hal-hal yang dia. Makanya dikatakan khamar itu adalah ummul ma'asi, ibunya dari kemaksiatan. Dan begitu kita lakukan itu, dosa yang lain akan ikut. Nah, balik. Jadi setiap yang dilarang pasti merusak, pasti apa tadi? Pasti mudarat. Untuk apa? Jasmani kita atau rohani kita, dunia kita. Makanya tinggalkan semua. Termasuk juga nanti ibu-ibu, apakah itu sunat, apakah itu makruh, sama aja, tinggalin aja kalau dia makruh. Walaupun belum tingkatnya haram. Kan tetap aja itu merusak, cuman derajat rusaknya lebih rendah daripada yang haram. Termasuk juga antara yang sunat dengan yang wajib. Selama perintah kerjakan saja. Walaupun mungkin hukumnya sunat. Kenapa? Manfaatnya besar. Walaupun kita kata wajib tadi. Qobliyah subuh aja manfaatnya berapa? Dunia serta seisinya kalah. Walaupun cuma sunat. Makanya kalau istilah saya dulu, sunat itu jangan dibilang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bahasa kita dikerjakan pahalanya besar banget, ditinggalkan rugi. Harus begitu bahasanya. Sama juga kalau makruh, ya, ditinggalkan pahalanya besar banget, dikerjakan rugi. Nah, harus begitu. Jadi supaya kita jangan makruh ini. Makanya kawan-kawan yang merokok tuh kata makruh ini. Jangan melihat, karena makruh itu kalau mungkin kita nih secara fisik kayaknya mungkin kecil, tapi begitu dinampakkan nanti kerugiannya, kira kita tinggalkan juga. Ya macam saya bilang tadi, ini kan kalau minum pakai tangan kiri pakai bismillah, tidak pakai bismillah kan cuman makruh. Cuman. Kan bagi orang bilang itu kan cuman. Sehingga mereka tidak ada merasa bersalah kalau minum tangan kiri tidak pakai bismillah, kan masalah. Kalau kita mimpi aja kita minum makan pakai tangan kanan, gitu, tantang kali gitu, karena itu masalah iman. Ya kecuali kalau darurat, lupa, ya oke lah. Tapi itu kan sifatnya sekali-sekali. Namanya juga manusia ya bisa lupa. Tapi kebiasaan kita tidak. Tetap kita lakukan yang bagus-bagus. Nah, jadi balik pada mulai sekarang, walaupun itu sifatnya sunat, kerjakan. Apa sunat? Dikerjakan pahalanya besar, ditinggalkan rugi banget. Nah, ini kalau istilah saya ini namanya fikih hakikat. Nah, gitu. Kalau fikih biasa ya masalah ini kita pahami. Makruh dikerjakan pahalanya besar banget. Ditinggalkan pahalanya besar sekali. Dikerjakan rugi. Macam tadi, minum tangan kiri makruh memang, tapi rugi kita. Kita nggak tahu ruginya gimana. Ya kalau dinampakkan ya pasti kita akan, saya bilang tadi, beriman. Balik, selesai urusan hakikat dari tentang hukum Allah. Sekarang kita masuk. Nah, bagaimana antara mengerjakan hukum Allah dengan kerja langit? Kita sekarang kan babnya kan bab kerja ya. Bab kerja, ingat gitu. Kerja langit yang keberapa sih? Ketiga. Kerja langit yang pertama ibadah. Kerja langit yang kedua doa. Kerja langit yang ketiga adalah taat, mengerjakan perintah Allah. Nah, gimana hubungannya? Kok menjalankan hubungan Allah itu sama dengan kerja? Nah, secara sederhana kita lihat, tarik dulu logikanya. Kenapa? Begitu kita mengerjakan perintah Allah, kita dapat rahmat. Jadi prinsip dasarnya gitu. Setiap kita kerjakan perintah Allah, kita dapat rahmat Allah. Allah suka sama kita. Ya kan, jangankan bicara hukum sama dengan hukum dunia juga. Kalau kita ikut peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan, kan pasti kita disukai oleh pemilik perusahaan. Gitu.
Sama juga kalau kita mengerjakan yang dilarang, ya kita tidak disuka oleh Allah. Nah, begitu Allah suka sama kita, lihat dalam surat ketiga ayat 132. Wa atiullah wa rasulahu la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada hukum Allah dan taatlah kepada Rasul, la'allakum turhamun, pasti kamu akan dirahmati. Dirahmati itu disayang Allah. Jadi kalau kita mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan yang Allah suruh kita ditinggalkan, maka kita dapat rahmat. Dapat rahimnya. Ingat, rahmat di sini maksudnya rahim. Nah, balik kepada kita ilmu dulu. Kalau Allah sudah kita dapat rahim Allah, berarti kita apa? Rezeki yang karena rahimnya. Kan ingat dulu, rezeki ada 3. Balik lagi ilmu dulu, Pak. Rezeki karena apa? Allah berikan kepada kita karena rahmannya. Yang kedua, rezeki karena adilnya. Yang ketiga, rezeki karena rahimnya. Kalau karena rahmannya, kita nggak usah kerja. Selama hidup pasti ada rezekinya. Itu namanya rezeki karena rahman. Orang kafir tetap dikasih, orang zalim tetap dikasih. Tetap dikasih hidup sama Allah. Maka ingat ketika doa Nabi Ibrahim, ya Allah, kasih hidup, kasih makan orang yang beriman doang, kata Nabi Ibrahim. Itu doa Nabi Ibrahim. Coba lihat dalam surat 2 ayat 100 berapa tuh? 126. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Berkata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan bumi Mekah ini bumi yang aman dan damai. Waj'al warzuq ahlahu, kasih rezeki ahlinya, man amana minhum, yang beriman saja. Billah, kepada Engkau ya Allah dan kepada hari kiamat. Apa jawaban Allah? Wa man kafaro, orang kafir pun pasti makan, kata Allah. Orang kafir pun kasih rezeki. Wa man kafaro. Ya, Allah apa namanya? Ya, tanda petik, ya Allah luruskan doa siapa? Doa Nabi Ibrahim tadi. Mungkin Nabi Ibrahim gemes banget udah nih orang-orang kafir ini. Udah ada loh, masa kasih makan matiin aja. Kalau doa Nabi apa? Nabi Nuh lain lagi. Kalau bisa matiin semua lagi loh doa Nabi Nuh. Lihat akhir dalam surat Nuh itu, surat 71. Ya. Wa qala Nuh Rabbi, wahai ya Allah, wahai Tuhanku. Apa bunyinya itu? Ya Rabbi, ya, jangan kau jadikan orang kafir di bumi ini semuanya, matiin aja Bu, ya Allah, cepat. Itu doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Nuh juga ngeri kali. Ya cuman doa Nabi Nuh ini pantas, kenapa? Udah ibadah sudah dakwah 950 tahun, yang beriman cuman segelintir orang. Cuman 40 keluarga dalam riwayat. Pantas doanya kayak gini. Kita dakwah baru 3 tahun pakai doa ini. Ini kan jaka sembuh makan permen. Ini doa Nabi Ibrahim, doa Nabi apa namanya? Doa Nabi Nuh. Ya, surat Nuh itu surat 71. Ya. Ya ini doanya. Ya. Doa Nabi Nuh. Ya. Wa qala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau kasih hidup semua orang kafir di bumi ini. Begitu doa. Jangan kasih hidup, matiin semuanya. Itu doa Nabi Nuh. Tapi kan doa tetap aja bisa tidak dikabulkan oleh Allah kan kalau bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang Maha Rahman itu. Tadi termasuk doa Nabi Ibrahim tadi, jangan kasih makan, jangan kasih makan orang-orang yang tidak beriman. Tapi Allah bilang wa man kafar, orang kafir kasih makan. Cuma apa? Fa umatihum qalilan, kasih dia kenikmatan sementara di dunia, tsumma attaru ila adzabin nar wa bisal masir. Di akhirat akan dapat azab neraka. Jadi balik pada kita. Jadi karena rahman. Nah, kalau karena kerja dapat rezeki, itu namanya apa? Rezeki karena adilnya Allah. Jadi jangan bilang, oh aku dapat rezeki ini karena kerjaku. Enggak, karena Allah kasih. Kalau nggak kasih, biar kau jungkir balik. Kenapa? Karena takdir itu Allah kasih. Kenapa? Allah Maha Adil. Orang beriman kerjanya dikit, ya rezekinya bisa dikasih dikit. Orang kafir kerjanya banyak, jungkir balik, so ilmunya bisa dikasihnya banyak.
karena Allah adil. Tapi ternyata bukan itu saja. Ada satu lagi, rezeki karena rahimnya Allah naik. Karena ibadah, karena doa, istighfar dengan rezeki nggak ada hubungannya. Istighfar dengan rezeki. Tapi kalau kita pakai ilmunya, dengan istighfar, doa diampunkan, dengan diampunkan dapat rahimnya, dengan rahimnya rezeki akan dimudahkan. Nah, balik kita pada tadi, kalau kita taat, yang surat tadi, surat 3 ayat 132, dengan taat kita dapat rahmatnya Allah. Begitu dapat rahmatnya Allah, ya kita dapat rezeki. Dalam bahasa agama, taat itu takwa. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ada lagi ayat yang lain. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu, pasti kau dapat rahmat. Di ayat yang lain. Nah, rezekinya gimana? Coba lihat ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa, itu surat 65 ayat 3 dan 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa akan dimudahkan jalan keluar urusannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lihat apa hubungan antara taat, takwa dengan rezeki. Hubungannya apa? Gara-gara taat, gara-gara takwa dapat rahmatnya Allah, gara-gara dapat rahmatnya Allah kita dikasih rezeki karena rahim. Jadi begitu logikanya. Lagi-lagi saya bilang, ini logika apa? Imani. Logika apa? Logika iman itu bukan bukan uang uang elektronik ya, bukan. Iman itu ya iman gitu. Jadi gitu Pak. Jadi kalau kita apa? Kalau kita taat maka kita dekat. Kalau kita dekat dengan Allah berarti doa-doa kita dikabul. Kalau kita dekat dengan Allah kita punya urusan dimudahkan. Kalau kita dekat sama Allah kita termasuk rezeki yang Allah kasih. Makanya kita bilang ini, saya bilang kemarin, ya, orang bangun subuh, sebelum subuh sudah sibuk cari rezeki, kita duduk dulu di sini. Kita nggak ada urusan, biar kau duluan pergi, tapi kami nanti yang duluan dapat, bisa begitu. Nggak ada urusan. Kita percaya bahwa rezeki itu datang dari Allah. Kita lobby dulu yang punya rezeki, insya Allah rezeki akan dimudahkan. Gitu. Bukan hanya dunia, saya bilang tadi, rezeki fisik, rezeki rohani, rezeki dunia dan rezeki akhirat itu yang tidak bisa kita teliti. Jadi balik kepada itu. Jadi apa hubungannya antara taat dengan apa tadi? Dengan rezeki dan kerja, dengan kita taat, dengan kita takwa, kita dapat rahmat Allah, dengan dapat rahmat Allah, Allah mudahkan urusan. Nah, di ayat yang lain dikatakan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Kalau kita dapat rahmat Allah lebih baik daripada semua yang dikumpulkan manusia. Jadi kalau manusia semua mengumpulkan hartanya, kita dapat rahmat yang kalah dengan semua harta mereka. Jadi begitulah hebatnya. Ya, jadi wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Itu surat 43. Ya, surat 43 itu Az-Zukhruf ayat awal-awal. Ya, jadi gitu. Jadi rezeki yang dikumpulkan oleh semua manusia itu kalah dengan rahmat Allah. Rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Ayat 30. Ya, surat 33 bukan 30, 32, ayat 32. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Balik kita kepada, nah itu secara logika ayat atau logika yang kemarin. Nah sekarang kita masuk dalam logika kemanusiaan. Perlu juga, Pak, Bu, kalau kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, pasti hati kita tenang. Betul itu betul. Biasanya yang gak usah kan kita ya, gak usah manusia Pak, binatang aja Pak, kucing Pak. Kalau kita kasih dia makan, tenang dia makan. Tapi kalau dia nyuri ikan, itu gitu-gitu, gelisah. Tapi kalau kita kasih, pasti dia tahu. Itu aja binatang. Sama kok manusia juga gitu. Maka dalam hadis dikatakan apa? Cara kau membedakan kebaikan dan keburukan gampang. Kalau kau kerjakan, kau tenang, itu kebaikan. Kalau kau kerjakan, kau was-was, kau nggak enak, itu keburukan. Nah, gampang aja. Jadi Allah sudah berikan semacam built-in di dalam jiwa kita, yaitu ruhani kita, hati kita. Kalau kau bikin kebaikan, hatimu tenang. Kalau kau bikin keburukan, pasti kau nggak tenang.
Itu nggak usah pakai apa namanya. Jadi keburukan kebaikan tuh nggak usah pakai lihat ayat dulu, nggak usah dalil dulu. Jadi secara built-in ruhani kita, setiap dari kebaikan tenang itu kebaikan. Tapi kalau kita takut, was-was, ya takut ditengok orang, takut kita ketahuan orang, itu pasti keburukan. Ya kecuali kalau kejahatan yang sudah meluas ya, kadang-kadang keburukan juga dikerjakan rame-rame sama-sama kan gitu. Jadi tenang juga kan, tapi tenangnya tenang apa? Tenang apa sih kita? Tenang semu. Nah ya kalau sudah hati kita tenang kan, lihat kerja kita kan jadi tenang. Ya kita juga apa kan? Kita di rumah, kalau kita di kantor kerjanya tenang, insya Allah kita bawa ke rumah juga tenang. Insya Allah kita hati kita, begitu hati kita tenang, kerja kita kan jadi maksimal. Jadi kita bicara logika manusia. Begitu hati kita tenang. Makanya kalau kita salah satu doa kita, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Lihat, kita minta doa wa yassirli amri, minta apa dulu? Rabbi shrahli sadri, ya Allah mudahkan urusanku. Sebelum mudahkan urusanku, kita lapangkan dadaku. Artinya apa? Mudahnya urusan akan mudah terjadi ketika dada kita lapang. Kalau pikiran tenang kan terasa mudah. Jadi rumah aja kalau istri kita senyum, istri kita damai di rumah, ya kita kerja tenang kita juga. Tapi kalau di rumah bawa dia berantem dulu ya stres juga kita kerjain. Atau sebaliknya. Jadi ketenangan membuat kita menjadi fresh. Begitu fresh, kerjanya menjadi bagus. Begitu bagus ya pasti dapat rezekinya banyak. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks kerja, kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang, tadi badan kita kan rusak, pikiran kita nggak tenang, badan rusak, pikiran nggak tenang, efeknya gimana ya pada kerja juga? Karena banyak mabuk, banyak makan yang haram, stroke. Begitu stroke kan nggak bisa kerja lagi. Ya, walaupun ada juga orang bikin maksiat sehat terus, ada juga. Ini kita cari kasus-kasus yang umum. Nah ini dalam bentuk logika seperti itu. Makanya mulai sekarang kalau kita mau diberi kemudahan, nah yang kedua, logika yang kedua yang tadi Pak, kalau kita ikut aturan kan mudah semua. Ikut aturan di jalan, ikut aturan pasti mudah. Di dalam perusahaan ikut aturan pasti mudah. Tapi kalau kita melanggar aturan, awalnya mudah, ujungnya jadi susah, ketangkep udah repot semua. Kalau naik mobil ugal-ugalan, begitu tabrakan bukan lagi mudah, udah rusak semua. Itu yang kedua. Nah, logika yang ketiga, nanti saya bilang tadi, balik ke dalam ruhani kita. Jadi kalau kita mengerjakan kebaikan, Pak, ruhani kita itu jadi seger. Kalau kita bikin keburukan, ruhani kita rusak. Ya, kan saya bilang tadi, apa tadi? Setiap kebaikan, setiap perintah bermanfaat untuk rohani. Setiap keburukan juga berdampak buruk buat rohani. Jadi kita bicara, bos saja. Kalau tadi kan jasmaninya ya, stroke itu kan kerusakan jasmani. Ya, mabuk akhirnya melanggar, akhirnya rusak jasmani. Nah, ini sekarang kita bahas rusak rohaninya atau manfaat rohaninya. Setiap kita bikin perintah Allah, rohani kita menjadi segar. Rohani kita mendapat mendapat energi. Tapi sebaliknya kalau kita mengerjakan keburukan, mengerjakan dosa, ruhani kita rusak. Akhirnya ruhani kita jadi lemes, jadi sakit. Nah konteksnya dalam kehidupan, saya bilang tadi kalau udah ruhani rusak, akhirnya menjadi cepat stres. Gara-gara rusak, jadi banyak pekerjaan yang bisa terbengkalai. Coba lihat Pak, di apa namanya, di perang apa sekarang, di perang apa? Perang Palestina. Mengapa mereka bisa kuat menghadapi semua ujian kayak gitu? Itu karena rohaninya kuat. Makanya syarat pejuang-pejuang Palestina itu apa? Hafal Quran, ibadah bagus, tidak boleh maksiat. Itu syarat. Itu apa? Memperkuat apa? Ruhani. Makanya sehingga begitu ujian datang berupa ujian perang, dahsyatnya perang, mereka nggak ada masalah. Sekarang tentara-tentara Israel stres. Mengenai hantu malam ini sekarang banyak teori-teori perang yang nggak berlaku. Mereka stres Pak sekarang, nggak berani tidur malam.
Jangan gitu, maksudnya kok di dalam medan perang ke toilet aja mereka nggak berani pakai pampers. Bayangin coba, takut mereka keluar apa? Karena kayak orang-orang apa nih perangnya kayak hantu. Justru makin malam, ya biasa sholat malam, ya santai aja mereka. Orang beriman tuh kalau udah rohaninya kuat, tidur 1 jam 2 jam cukup. Malah kalau tidak tidur pun nggak apa-apa. Orang rohaninya sudah kuat itu Pak, tidurnya sedikit cukup. Nah sementara orang-orang yang rohani rusak, orang-orang kafir ini harus tidur. Sedikit pun makan cukup karena rohaninya kuat. Tapi kalau orang yang rohaninya lemah, makannya harus banyak, harus bergizi banget, tidurnya harus cukup. Orang ya stres dalam kondisi perang kayak gitu. Makan nggak bisa banyak, tidur nggak bisa banyak. Ya udah rohani rusak, badannya nggak gitu, akhirnya pantas. Makanya saya bilang dari dulu Pak, makanya para sahabat tuh tidur sejam 2 jam cukup. Kenapa? Karena rohaninya kuat. Nah kalau kita kenapa nggak cukup? Harus 6 jam. Kenapa? Karena rohani kita lemah. Makan, mengapa harus banyak dulu baru cukup? Mereka sedikit pun cukup. Rasulullah tuh makannya sedikit pun cukup Pak. Kenapa? Rohani mereka kuat. Makin puasa malah makin kuat. Kalau kita begitu puasa, coba lihat Pak, bedakan antara orang puasa di zaman kita sekarang dengan orang yang tidak puasa, mana lebih segar? Pasti yang puasa lebih lemas. Kenapa kau puasa lemas? Orang dulu terbalik Pak. Kalau puasa tuh dinampakkan segar. Kenapa? Mereka nggak mau nampak bahwa mereka tuh puasa. Kenapa segar? Jadi nggak nampak dia puasa, maka didinyai rambutnya, wajahnya dibuat begini, nampak tegar. Kalau kita kan begitu puasa, kalau lemas sekali kau puasa. Ya kenapa? Karena kita puasanya baru fisik. Balik kita bareng tadi. Jadi karena rohaninya kuat, jadi kerja-kerjanya menjadi ringan. Karena rohaninya kuat, apa aja kerjakan mudah dia kerjakan. Bahkan yang berat-berat ujian bisa dia hadapi dengan baik. Termasuk saya bilang sakit. Orang yang rohaninya kuat Pak, sakit badan pun nggak terasa Pak. Tapi kalau kita coba sakit dikit, mohon maaf ya, sakit dikit, udah pengen sholat di kursi, baru sakit dikit doang, udah malas ke masjid, gara-gara sakit doang. Kalau lu nggak, coba, orang rohani itu kuat, coba latihan, hilang nanti atau berkurang. Biar pusing-pusing dikit ke masjid, biar demam-demam dikit ke masjid. Ya, kecuali kalau sudah demamnya banget, oke lah. Kalau bisa sholat duduk, jangan duduk di kursi. Duduknya duduk di mana? Duduk di mana? Duduk di lantai, biar kita dapat sujud. Harus begitu. Biar kita dapat sujud, biar kita dapat duduk. Lain, beda. Gitu. Ya kalau urusan sah ya sah saja, boleh-boleh nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah bisa ibadah. Tapi kalau dalam konteks kita belajar ilmu hakikat, seharusnya tidak. Maka Rasulullah itu banyak kata, selama kau dengar azan itu biar dipapah datang ke masjid. Makanya dalam hati kan, kalau tahu kali kebaikan sholat isya dan sholat subuh, merangkak kita ke masjid, merangkak. Saking apa namanya? Menunjukkan apa? Ada dua. Pertama menunjukkan pahala. Kedua apa? Menunjukkan kekuatan rohaninya. Biar merangkak dia tetap ke masjid. Itu kata rohaninya kuat. Kita boro-boro merangkak. Sehat aja nggak mau ke masjid kok. Udah ada mobil pun nggak ke masjid. Udah ada motor pun nggak ke masjid. Nah begitu. Jadi kalau sudah gara-gara kita tadi apa? Melaksanakan perintah Allah, rohaninya kuat. Begitu rohaninya kuat, pekerjaan dunia akan terasa mudah. Begitu pekerjaan terasa mudah, ya pasti rezekinya banyak. Jadi mulai sekarang kita latihan. Jadi kalau sakit-sakit dikit, kebaikan lakukan. Itu menunjukkan rohani kita. Kalau yang buruk-buruk tinggalin. Semampu kita bisa. Insya Allah lihat nanti akan banyak kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Ya, jadi sakit-sakit dikit ke masjid lah bagi laki-laki. Kalau ibu-ibu ya nggak apa-apa nggak ke masjid. Kalau sakit-sakit dikit, kalaupun kita sholatnya mau duduk, bagus sholat duduk di apa? Di tempat duduk. Ya, di apa? Sorry, bukan tahu di mana, di mana? Ya dilatih ya, gimana sholat duduk. Nggak apa-apa, belajar. Semana mampu kita, nggak duduk misalnya gitu. Kalau kita bisa begini, begitu. Sehingga kita bisa dapat rukuk. Kita bisa dapat duduk. Allah Akbar begini. Kalau nggak bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ya.
Kalau perlu harus ditahan, kalau tahan, sehingga kita bisa dapat rukuk. Apa namanya? Sujud. Karena sujud ini nilainya besar sekali. Ada gitu. Jadi usahakan, jangan manja. Begitu kita manja nanti nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada kebaikan rohani itu nanti tinggi. Jangan manja-manja. Ya, lihat nanti. Mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan kita. Ya. Jadi demikian. Belajar. Malah kalau tertidur Pak Sol, makanya cuman kalau udah tidur, udah golek, ya kita nggak usah. Maka pun kalau sholat golek pun begini Pak. Kalau sholat golek itu begini, kalau nggak bisa begini sholat golek itu, nah, begini sholat golek itu begini. Hadap kiblat, Allah Akbar begini. Makanya kalau udah sholat golek, jangan ke masjid, kan ganggu sak orang gitu loh. Karena kan harus begini gitu loh, kan harus begini. Usapnya banyak kali gitu. Begini. Sama seperti orang mati. Ya, ini sedikit kita belajar itu ya. Jadi kalau sudah tak bisa duduk, boleh ya, gak usah ke masjid lah. Itu ganggu sak orang itu. Oke, nggak apa-apa. Ini sedikit pengetahuan tambahan. Ya, tapi kalau kita bisa goleknya menghadap kiblat tetap begitu ya nggak apa-apa, bisa silakan. Oke, balik kita kepada kaji kita. Jadi selesai kaji kita tentang apa? Bahwa taat sama Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan itu menjadi kerja apa? Kerja ruhani. Begitu kerja ruhani dapat rahim. Begitu dapat rahimnya Allah, semua Allah akan mudahkan. Ya, urusan kita biar di dunia, apalagi di akhirat nanti. Nah, mudah-mudahan kalau begini kita akan tetap semangat ibadah. Biar sakit-sakit tetap ibadah, nggak manja. Ya, biar kurang-kurang dikit tetap sedekah. Ya, biar ada waktu dikit tetap baca Quran. Ya kalau kita konsepnya apa? Konsepnya ya udah nggak apa-apa, isi nggak apa-apa juga sih. Kan sunnah ini, gitu. Ya lagi itu kan sunnah ini ditinggalkan. Jangan sekarang. Kalau yang sunnah itu ditinggalkan apa? Rugi. Atau sebaliknya, yang makruh kan makruh ini jangan. Makruh itu dikerjakan rugi. Gitu. Ya bisa rugi ruhani dan juga bisa rugi akhirat. Ya, yang tidak bisa kita talak dengan logika kita. Nah mudah-mudahan bermanfaat insyaallah pada pertemuan yang akan datang tahun depan ya, tahun depan. Nah, kita akan masuk yang lebih dalam lagi. Ini kerja apa? Kerja ruhani yang tidak melibatkan fisik. Kalau yang tadi tiga-tiga ini kan melibatkan fisik. Ibadah melibatkan fisik. Doa melibatkan fisik. Terus yang ketiga taat melibatkan fisik. Ya, nanti kerja ruhani yang berikutnya itu yang lebih dahsyat lagi, yang tidak melibatkan fisik. Ikhlas, sabar, yakin, tawakal, syukur dan seterusnya itu tidak melibatkan fisik. Rata-rata semua adalah amal-amal hati istilahnya. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan atau tahun depan. Wallahu a'lam bishawab. Dan doa penutup majelis. Subhanallah, antar, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada suruh, silakan kerjakan suruh. Hari ini agak cepat kita karena Ustadz mau keliling.